Pendidikan. Yang terhormat Ibu Frida Destini, Magister Pendidikan selaku pengampu dosen mata kuliah Geometri dan Pengukuran. Dan teman-teman kelas 3A yang saya banggakan. Saya, Nida Nursabila, dari kelompok 6, sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Dan rekan dari kelompok 6, yakni yang pertama ada Faradi Bakoka, yang kedua Nova Amelia Putri, yang ketiga Nungki Fitria Widyastuti, dan yang terakhir ada Tasya Intania Putri. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah pengukuran volume tentang satuan debit dan pengukuran debit. Rangkaian acara hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya-jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, rekan-rekan semuanya, acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka diskusi kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi dari kelompok 6. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nova Amelia Putri kepada Nova Amelia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang satuan debit. Pengertian debit air adalah kecepatan aliran zat cair melewati jarak menampang per satuan waktu. Debit air menggunakan satuan volume per waktu atau M per detik, liter per detik, M kubik per detik, liter per jam, meter kubik per jam, dan berbagai satuan lainnya. Satuan debit sering digunakan dalam pengawasan daya tampung atau kapasitas air di sungai atau bendungan supaya air yang ada dapat dikontrol. Yang B, ada rumus debit air. Debit air dapat dihitung dengan rumus berikut. D sama dengan V per T. Keterangannya, D adalah debit, V adalah volume, T adalah waktu. Nah, berdasarkan rumus di atas, maka rumus volume dan waktu jika diketahui debitnya adalah V sama dengan D kali T dan T sama dengan V per D. Cukup saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Nova Amelia. Untuk selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Nungki Fitria Widyastuti. Kepada Nungki, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan membacakan materi tentang pengukuran debit. Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Banyaknya zat cair diukur dengan menggunakan satuan volume, sehingga pengukuran debit suatu zat cair berkaitan dengan volume dan waktu. A. Konversi satuan dalam debit air. Satuan volume. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik, 1 cm kubik sama dengan 1 juta milimeter kubik, 1 milimeter kubik sama dengan 0,001 meter kubik, 1 centimeter kubik sama dengan 1 mililiter sama dengan 1 cm. Satuan waktu, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik atau 60 sekon, 1 jam sama dengan 3.600 detik atau 3.600 sekon, 1 menit sama dengan 1 per 60 jam, 1 detik sama dengan 1 per 60 menit, 1 jam sama dengan 1 per 3.600 jam. B. Konsep pengukuran debit, hubungan debit, volume, dan waktu dapat dinyatakan dengan debit sama dengan volume dibagi waktu, volume sama dengan debit dikali waktu, waktu sama dengan volume dibagi debit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nungki Fitria Widyastuti yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Faradi Bakova. Kepada Farah, saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Ini adalah contoh soalnya ya. Debit air mengalir 94 liter per menit. Apabila air mengalir selama 1 jam, maka volume air tersebut adalah titik-titik liter. Jadi sudah diketahui kalau debit airnya itu sama dengan 94 liter per menit, dan waktunya itu 1 jam atau 60 menit. Maka yang ditanya adalah volume, jadi rumusnya itu debit dikali waktu. 94 liter per menit dikali 60 menit sama dengan 94 kali 60 liter, dan hasilnya itu 5.640 liter. Contoh soal yang kedua itu sebuah bak mandi memiliki volume 5.400 liter. Apabila bak mandi tersebut dapat diisi penuh oleh air dalam waktu 3 atau 2 jam, hitunglah debit air tersebut dalam waktu liter per menit. Jadi, udah diketahuin kalau misalnya volumenya itu 5.400 liter dan waktunya itu 3/2 jam atau 180 menit. Dan ditanya itu debit airnya. Jadi pakai rumusnya volume dibagi dengan waktu. Jadi 5.400 dibagi 180 sama dengan 30 liter per menit. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faradiba. Untuk penyampaian materi yang terakhir akan disampaikan oleh Tasya Intania Putri. Kepada Tasya, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga, yaitu sebuah drum diisi dengan minyak mulai dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 15.50. Jika debit air adalah 15 liter per menit, maka berapa liter volume minyak yang ada di dalam drum tersebut? Nah, di sini sudah diketahui bahwa debit minyak yang mengalirnya itu adalah 15 liter per menit. Dan waktunya dari pukul 15.30 sampai dengan 15.50. Itu sama dengan waktunya adalah 20 menit. Yang ditanyakan adalah volume minyak yang ada di dalam drum tersebut. Untuk mengukur volume minyak dapat digunakan rumus yaitu debit dikali waktu. Nah, di situ kan sudah diketahui bahwa debitnya adalah 15 liter per menit dan waktunya adalah 20 menit. Jadi untuk mencari volumenya adalah 15 dikali 20 sama dengan 300 liter. Jadi volume minyak pada drum tersebut adalah 300 liter. Selanjutnya yaitu contoh soal yang keempat. Dian mengisi ember yang mempunyai volume 300 cm3 dalam waktu 10 menit. Berapakah milimeter kubik per menit debit tersebut? Penyelesaiannya, untuk mencari debit, kita menggunakan rumus yaitu volume per waktu. Di situ sudah diketahui bahwa volumenya adalah 300 cm3 dan waktunya adalah 10 menit. Maka, untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu 300 cm3 dibagi dengan 10 menit. Sama dengan, kita konversiin dulu dari cm3 itu menjadi milimeter kubik. Jadi 300 cm3 menjadi milimeter kubik, yaitu 300 dikali 1000, dan dibagi dengan 10 menit. Jadi hasilnya yaitu debit air yang mengalir untuk mengisi ember tersebut adalah 30.000 milimeter kubik per menit. Dan yang terakhir adalah contoh soal yang kelima. Debit air dari sebuah keran adalah 5 meter kubik per menit. Dalam 3 jam, dalam sebuah penampungan air terisi penuh. Berapakah volume penampungan air tersebut? Untuk mencari volume, kita menggunakan rumus debit dikali waktu. Di situ debitnya adalah 5 meter kubik per menit, dan waktunya adalah 3 jam. Berarti 5 meter kubik per menit dikali 3 jam, sama dengan 5 meter kubik per menit dikali 180 menit. 180 menit itu sama dengan 3 jam. Sama dengan hasilnya adalah
900 meter kubik. Jadi volumenya ada 900 meter kubik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tasya Intania yang telah menyampaikan materinya. Kemudian rekan-rekan sesi yang selanjutnya yakni adalah sesi tanya jawab. Di sini ada satu termin dengan 3 pertanyaan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bagi yang ingin bertanya. Baik, silakan Salsa Nabila. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya izin bertanya, apa hubungan volume dan waktu dengan debit? Apakah volume itu sama dengan debit? Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa. Yang selanjutnya ada versi Lia Marinda. Kepada versi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Versilia Marinda dengan NPM 21130531127. Izin bertanya, mengapa kita perlu mempelajari dan melakukan pengukuran debit? Terima kasih. Baik, terima kasih versi Lia. Dan yang terakhir ada Maksima Mariana Maloring. Kepada Maksima, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maksima Regina Mariana Maloring dengan NPM 213053022. Izin bertanya, bagaimana cara mudah seorang guru untuk menanamkan materi debit? Dan konsep satuan debit biasanya digunakan untuk apa? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya yang sudah bertanya. Kami dari kelompok 6 meminta izin waktunya untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman semuanya. Baiklah, untuk pertanyaan dari Salsa Nabila akan dijawab oleh Tasya Intania Putri. Kepada Tasya, saya persilahkan untuk menjawab. Baiklah, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya Tasya Intania Putri akan menjawab pertanyaan dari Salsa Nabila. Apakah hubungan volume dan waktu dengan debit? Apakah debit sama dengan volume? Jawabannya yaitu debit merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk menentukan suatu volume, suatu zat yang dipindahkan dalam waktu tertentu. Hubungan antara volume, waktu, dan debit yaitu semakin besar volume dan semakin singkat waktu yang diperlukan, maka akan semakin besar satuan debit yang dihasilkan. Maka hal itu dapat dirumuskan dengan debit diperoleh dari hasil bagi volume dengan waktu, dan volume dapat diperoleh dengan hasil kali debit dikali waktu, serta waktu dapat dicari dengan rumus volume dibagi dengan debit. Debit itu tidak sama dengan volume, karena satuan debit diperoleh dari satuan volume per satuan waktu, sedangkan volume dapat diukur dari hasil kali debit dengan waktu. Apakah jawabannya sudah jelas, Salsa?
Sudah jelas, terima kasih Tasya. Sama-sama. Baik, kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilahkan. Sepertinya cukup. Untuk pertanyaan dari Versilia Marinda akan dijawab oleh saya sendiri. Yakni mengapa kita perlu mempelajari dan melakukan pengukuran debit. Mengapa? Karena dengan mempelajari dan melakukan pengukuran debit, kita bisa mengetahui debit air. Dikutip dari jogjasuara.com, dengan melakukan pengukuran debit, kita bisa memperoleh informasi. Yang pertama ada menghitung curah hujan pada suatu hari, kemudian yang kedua menghitung jumlah air yang digunakan untuk beraktivitas, misalnya menyiram tanaman. Kemudian yang keempat, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak mandi atau suatu tempat atau wadah. Dan yang terakhir adalah menghitung besar aliran sungai yang biasanya penerapan debit air diterapkan pada saat menghitung besar aliran sungai. Contohnya, dengan mengukur debit air, kita bisa mengetahui bagaimana kemampuan suatu daerah aliran sungai atau DAS dalam menampung curah hujan di atas rata-rata. Jika pengukurannya dilakukan secara tepat, maka kemungkinan terjadinya banjir itu bisa diminimalisir atau bisa ditanggulangi. Gitu. Bagaimana kepada Versilia, apakah sudah bisa diterima? Baik, terima kasih Nida sudah bisa dijelaskan. Baik. Untuk rekan-rekan yang ingin menambah atau menyanggah, saya persilahkan. Artinya cukup. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, ya ini pertanyaan dari Maxima Mariana Maloring akan dijawab oleh Nova Amelia. Kepada Nova, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maxima Regina. Jawabannya yaitu cara seorang guru untuk menanamkan materi debit agar lebih mudah, yaitu dengan cara yang pertama, mengajak anak untuk memahami konsep-konsep dasar dari materi debit seperti memahami rumus-rumusnya. Yang kedua, mengajak anak untuk memperbanyak mengerjakan latihan-latihan soal tentang pengukuran debit. Kemudian, satu debit biasanya digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam suatu satuan waktu. Misalnya, ketika kita akan menghitung debit air yang mengalir dari keran ke ember, kemudian menghitung curah hujan pada suatu hari, dan menghitung jumlah air yang digunakan untuk beraktivitas lainnya. Apakah jelas, Maksima? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari Bapak Amelia, saya persilahkan. Sepertinya cukup. Baiklah, untuk sesi tanya jawab dan sesi penyajian materi sudah selesai. Selanjutnya adalah latihan soal dan pembahasan.
Bagi yang bertugas, bisa tolong share screen latihan soalnya. Baik, untuk rekan-rekan yang bisa menjawab soal latihan ini, silakan raise hand dan diberi waktu. Izin menjawab soal nomor 1. Iya, baik kepada Ayu, saya persilahkan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yuka Piantin, PM 21130532212. Sebelumnya izin membacakan ulang soal yang nomor 1, yaitu volume minyak pada sebuah tangki, yaitu 18.240 meter kubik. Apabila minyak tersebut dialirkan selama 2 jam, maka debit minyak yang mengalir di tiap menitnya adalah berapa liter? Pembahasannya yaitu diketahui bahwa volumenya yaitu 18.240 meter. Sedangkan waktunya yaitu 2 jam atau 2 kali 60 menit, sama dengan 120 menit. Yang ditanya yaitu debit. Jadi jawabannya menggunakan cara menghitung debit yaitu volume dibagi waktu. Di mana volumenya tadi 18.240 meter kubik dan dibagi waktu yaitu waktunya 120 menit. Jadi 18.240 meter kubik dibagi 120 menit. Baik, kepada Ayu, saya persilakan untuk melanjutkan pembahasannya. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Izin melanjutkan. Jadi di sini saya akan melanjutkan jawaban yang tadi sempat terjeda. Untuk menghitung debit, yaitu rumusnya volume dibagi dengan waktu. Diketahui volumenya yaitu 18.240 meter kubik dibagi dengan waktunya yaitu 120 menit. Jadi hasilnya 152 meter kubik. Ya, jika dijadikan liter, maka hasilnya 152.000 liter. Baik, jawaban dari Ayu sudah betul. Untuk soal nomor 2, untuk rekan-rekan yang mencoba menjawab, saya persilakan. Baik, kepada Grota ini.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kurata Aini, perwakilan dari kelompok 7. Izin menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah sebuah kolam berukuran 80 cm dikali 60 cm dan juga dikali 90 cm. Kolam tersebut dapat diisi penuh air dalam waktu 50 menit. Berapa debit air dalam satuan liter atau menit? Untuk mencari jawabannya menggunakan rumus D sama dengan F dikali T. Nah, kemudian kita mencari volumenya terlebih dahulu, yaitu 80 dikali 60 dikali 90. Hasilnya adalah 432.000 cm kubik. Kemudian dirubah menjadi desimeter kubik, yaitu menjadi 430 desimeter kubik atau sama dengan 432 liter. Nah, untuk waktunya adalah 50 menit. Kemudian penyelesaiannya adalah menggunakan rumus D sama dengan F V dikali T sama dengan 432 dibagi 50 sama dengan 8,64 liter per menit. Bagaimana moderator? Baik, terima kasih jawaban dari Kurata ini sudah benar. Selanjutnya soal nomor 3, bagi rekan-rekan yang mencoba menjawab dari perwakilan kelompok, saya persilahkan. Baik, ada Erina Andita. Kepada Erina, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erina Andita Rahmania dengan NPM 21130537, perwakilan dari kelompok 2. Ini saya akan mencoba menjawab soal nomor 3 dengan soalnya yaitu buah keran mempunyai debit sebanyak 48 liter per detik. Volume wadah yang akan diisi adalah 240 liter. Berapa detik waktu yang diperlukan agar wadah terisi penuh? Nah, untuk mencari waktu yang diperlukan agar wadah terisi penuh itu menggunakan rumus waktu sama dengan volume dibagi debit. Seperti yang sudah diketahui di dalam soal, volumenya adalah 240 liter dibagi debit, yaitu 48 liter per detik. Jadi 240 liter dibagi 48 liter per detik, hasilnya adalah 5 detik. Bagaimana moderator? Baik, jawabannya sudah betul. Selanjutnya nomor 4, bagi rekan-rekan yang mencoba menjawab, saya persilahkan. Baik, kepada Anggun, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anggun Destiana Safitri, NPM 21630530006. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4 dan soal volume air dalam kolam renang mula-mula 16,8 meter per kubik. Setelah dialiri air menggunakan pompa air selama 1,5 jam, volume air menjadi 60 meter per kubik. Debit aliran pompa air tersebut adalah titik-titik liter per detik. Di sini diketahui volume sama dengan 60 meter per kubik dikurang 16,8 meter per kubik. Hasilnya 43,2 meter per kubik. Jika dijadikan desimeter per kubik, hasilnya 43.200 desimeter per kubik. Dan sama dengan 43.200 liter. Untuk waktunya 1,5 jam. Dijadikan detik yaitu 5.400 detik. Ditanya tadi kan detiknya ya. Rumus detik itu volume dibagi waktu. Volumenya tadi 43.200 liter. Sedangkan waktunya 5.400 detik. Jadi
43.200 liter dibagi 5.400 detik sama dengan 8 liter per detik. Jadi debitnya yaitu 8 liter per detik. Ya, betul. Jadi debitnya 8 liter per detik. Untuk soal nomor 5, bagi rekan-rekan yang ingin menjawab, saya persilahkan. Ingin menjawab. Baik, kepada Versilia, saya silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Versilia Marinda dengan NPM 2113523. Izin dari perwakilan kelompok 4. Izin menjawab soal nomor 5. Soalnya yaitu sebuah drum diisi air dengan debit air 32 liter per menit. Jika drum diisi mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 7.15, maka berapa liter volume air yang ada di dalam sumber drum tersebut? Jadi dari soal ini diketahui bahwa debit airnya itu 32 liter per menit dan waktunya dari pukul 6.30 sampai 7.15 itu adalah 45 menit. Nah, yang ditanya adalah volume. Jadi rumus volume debit dikali waktu. Jadi 32 liter tadi dikali sama 45 menit. Jadi hasilnya 1.140. Bagaimana moderator? Ya, betul, jawabannya sudah betul. Baiklah rekan-rekan, untuk sesi soal latihan dan pembahasannya sudah selesai. Memasuki acara yang selanjutnya yakni penutupan, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita tutup acara diskusi pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah rekan-rekan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.